Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan bahas tentang door to door education, edukasi dari rumah ke rumah di, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ya. Untuk teman-teman yang bergabung di Zoom, silahkan, untuk yang YouTube kayaknya belum bisa, nanti saya coba setelah ini di-save, di-record, baru saya upload ke YouTube ya, gitu, mohon maaf. Nah, edukasi, door to door education ini apa sih gitu ya. Nah, seperti yang saya share gitu ya bahwa, mmm, latar belakangnya bahwa door to door education itu harus wajib dilakukan. Kenapa? Karena, pemilahan sampah dari sumber adalah syarat utama terjadinya proses pengolahan sampah untuk mengurangi transportasi sampah yang masuk ke TPA. Kemudian proses edukasi ini masyarakatnya ya, bertujuannya ya tentu saja, untuk sebentar saya admit dulu. Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat mampu memilah sampah dari rumahnya sesuai dengan sistem pengumpulan yang sudah ditentukan tentu saja. Nah, gimana sih gitu ya, pengumpulan sampah yang sudah ditentukan itu seperti apa, ini adalah balik lagi ke RW-nya masing-masing, gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang program pemilahan sampah, gitu ya, yang akan dijalankan dan mengapa penting. Kemudian menjelaskan bagaimana pengumpulan terpilah akan dilakukan. Jadi ini kita akan ngobrolin tentang door to door education yang akan kita jelaskan pada rumah-rumah bagaimana caranya memilah sampah dan bagaimana mengumpulkan, secara terpisah gitu ya. Dan juga, membantu penghuni rumah tentu saja menentukan sistem pewadahan yang cocok ya, gitu. Nah, eee, bentar kenapa nggak nah itu ya, targetnya apa sih gitu ya. Nah targetnya, eee, adalah 50% ya, seluruh warga di Kecamatan Tarogong Kidul harusnya sudah mendapatkan door to door education, sesuai dengan titik-titik yang sudah kita, sepakati. Kemudian ada ya saya tidak akan, terlalu muluk ya kami gitu ya, bahwa targetnya adalah 30% RW berkomitmen untuk melakukan pemilahan dari sumber. Gitu ya. Ini, target kita dari seluruh RW di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Nah, kemudian targetnya lain adalah sampah organik sebanyak mungkin diolah di sumber, RT, RW, kelurahan gitu ya, dan menjalankan program Kang Raling, Kampung Ramah Lingkungan, gitu ya. Ada empat tahapan pelaksanaan edukasi. Satu adalah untuk perkenalan dan penjelasan tentang program Kang Raling itu apa. Yang kedua adalah menjelaskan tentang pemilahan yang akan dilakukan. Pewadahannya seperti apa dan juga proses pengumpulannya tentu saja. Kemudian ada tanya jawab dan penandatanganan surat pernyataan. Ini penting sekali menandatangani surat pernyataan. Nah, dari 4 tahapan pelaksanaan edukasi ini, yang satu adalah perkenalan tentu saja dengan program, nya dan juga edukatornya. Nah, edukator yang sudah ditunjuk gitu ya di Kabupaten Garut, Tarogong Kidul itu ada 22 edukator. Nah, 22 edukator ini silahkan memperkenalkan diri, saya, tim edukator dari Tarogong Kidul dan menjelaskan tentang program Kang Raling ini ya, bukan bukan Kang Pisman. Kemudian menjelaskan tujuan pemilihan sampahnya seperti apa, jumlah sampah yang akan dikirim ke TPS atau TPA berkurang, kemudian hasil olah sampah yang bisa dimanfaatkan dan juga sistem pemilahan sampah tentu saja. Kemudian, penjelasan tentang pemilahan yang akan dilakukan, pewadahannya dan proses pengumpulannya. Pemilahan sampahnya gimana caranya gitu ya. Nah,
Kalau memang kita sudah sepakati nih pemilahan sampahnya hanya 2 jenis di Kabupaten Garut. Kenapa? Karena masih belajar gitu ya. Pisahkan sampah organik dengan sampah lainnya. Itu yang pasti gitu ya. Jadi, pisahkan sampah organik dengan sampah lainnya, kemudian potensi sampah yang layak jual, kertas, botol, gelas, plastik kaleng, dan lain-lainnya, simpan di tempat yang, ya boleh kardus, boleh karung, boleh plastik, apapun dia boleh disetor ke bank sampah atau ke manapun gitu ya. Dan sampah residu tentu saja. Nah, jadi ini adalah sampah organik, anorganik, dan residu. Tapi kalau memang mau 2 ya 2 saja gitu ya. Kemudian gimana sih tahapan pelaksanaan sesuai dari yang nomor 2 tadi gitu ya, penjelasan tentang pemilahan harus dilakukan. Jadi misalkan, lihat nih, masyarakat itu, kita misahkannya 2 ya, organik dan, anorganik gitu. Organiknya ditempatkan di mana? Tempat di ember misalnya gitu ya. Nah itu mungkin ini contoh pewadahannya, jadi kita, dorong warga untuk mewadahi, dengan apa yang ada di rumah warga gitu ya. Misalnya, ada bekas, makanan, ada ember butut, ada panci butut gitu ya, atau apapun juga, yang penting kan 2 ya, 2 jenis. Yaitu organiknya terpisah dari sampah lainnya, sehingga sampah yang lainnya pun akan lebih mudah diurus gitu ya. Nah, contoh pewadahannya itu adalah, kita coba dorong warga supaya ada ide kreatif untuk mengadakan pewadahan sampah dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di dapur tentu saja gitu ya, yang penting terpisah. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dari wadah ini gitu ya. Nah, semua wadah sampah harus menggunakan bahan yang bisa diguna ulang gitu ya. Kemudian hanya, B3 ya, popok, pembalut, kapas, masker bekas, dan lain sebagainya yang boleh menggunakan kantong kresek, karena itu adalah infeksius. Kemudian petugas sampah akan menuang sampahnya di gerobak ya. Jadi, wadahnya itu dikembalikan ke yang punya wadahnya, kemudian wadahnya wajib diadakan sendiri di setiap rumah dan tidak perlu lagi barang baru tentu saja. Kemudian wadah sisa makanan digunakan yang tahan air tentu saja, jadi bisa dicuci kembali, gitu. Kemudian wadah lainnya bisa menggunakan karung atau wadah apapun yang bisa diguna ulang ya, tentu saja. Nah, semua sampah-sampah tersebut sebaiknya memang tidak kena air gitu ya. Jadi, supaya tidak, jijik, jorok, bau, dan lain sebagainya. Kemudian ada penjelasan tentang pewadahan dan pengumpulan gitu ya. Nah, gimana sih pengumpulannya? Pengumpulan sampahnya akan rutin diangkut sesuai jadwal petugas. Petugas di RW-nya masing-masing tentu saja, jadi nggak sama. Kemudian petugas ini sebaiknya bukan hanya akan mengumpulkan tapi mengecek ketepatan pemilahan. Jadi kalau misalnya kita ambil, "Bu, ternyata ini nggak tepat milahnya," gitu ya. Kemudian juga untuk rumah yang tidak memilah walaupun telah diingatkan, ya kalau bisa sih dilaporkan ya ke, form yang sudah saya nanti akan share ya di grup gitu. Nah, tahapannya sosialisasi tadi, menjelaskan tentang program, kemudian menjelaskan tentang pewadahan, pemilahan ya, programnya seperti apa, Kang Raling, Kampung Ramah Lingkungan, memilah sampah 2 jenis saja, organik dan sampah anorganik, kemudian juga ada pewadahannya seperti apa, tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan ya gitu. Jadi ini surat pernyataan ini perlu ditandatangani, kenapa? Karena kita perlu bukti rumah mana yang sudah memisahkan sampahnya. Nah, ini adalah form pernyataan bersedia mengikuti program pemilahan sampah di Kang Raling gitu ya. Nanti ada formnya nih untuk yang ada, karena ini kan saya live-nya di 2 tempat ya, ada di Zoom dan ada di yang Instagram gitu ya. Nah, yang di Zoom nanti ada formnya, nanti formnya saya coba share di, eee, apa, di grup kita. Di situ ada tulisan gitu ya, "Bersama ini saya menyatakan bahwa telah menerima dan memahami penjelasan dari tim edukator Kang Raling mengenai 1, pemilahan sampah yang harus dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua, kewajiban menyediakan wadah
untuk jenis-jenis sampah yang dihasilkan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan sampah terpilah akan dilakukan oleh petugas pengumpulan sampah. Jadi ini selain masyarakat didorong untuk memisahkan sampahnya, tentu saja eee, kita juga harus mendorong pengumpulan sampah terpilah dilakukan di RW masing-masing, gitu ya. Nah, kalau ada yang mau nanya boleh ya, di chat ya, di kolom chat, silakan. Nah, ini adalah, formnya, nanti formnya tuh ada hari, tanggal, nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana gitu ya, nomor nomor kontaknya berapa, dan ditandatangani tentu saja. Terus gimana dong Bu Tini kalau nggak ada rumah yang nggak mau mengikuti programnya, nggak apa-apa. Tapi izin untuk menulis ya, gitu. Tidak mau mengikuti program ini. Jadi nanti, Pak Kades gitu ya, Pak Lurah, dan Pak Camat atau Bu Camat nanti tahu gitu siapa yang mau ikut, siapa yang enggak gitu. Dan kita punya datanya secara spesifik gitu ya. Nah, itu mungkin, yang bisa saya sampaikan untuk yang door to door education ini. Nah, jika ada yang mau, bertanya, silahkan bertanya di kolom chat gitu ya, atau langsung open mic gitu, silahkan. Tetapi kalau untuk yang di Instagram gitu ya, yang untuk di Instagram silahkan, diketik aja pertanyaannya, nanti saya akan coba jawab gitu ya. Nah, kenapa sih pemilahan sampah ini penting sekali dilakukan? Karena sesungguhnya pemilahan sampah ini, akan mengurangi tumpukan sampah yang di TPS dan akhirnya kita bisa melihat keindahan sekitar ya. Karena kalau mohon maaf kalau di Kabupaten Garut, mmm, sampah yang dihasilkan oleh warga biasanya akan terkumpul di TPS di pinggir jalan gitu ya, sehingga ketika menunggu pick up gitu, ini akan terlihat sangat tidak enak untuk dilihat gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita dipisahkan, diolah dan lain sebagainya ini akan mengurangi banyak sampah yang akan ke TPA. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Eee, apakah ada yang mau bertanya ataukah ada yang mau, mmm, itu hari ini saya akan coba bahas gitu ya, tentang, pemilahan sampah seperti itu. Oke teman-teman yang baru saja bergabung, di IG Live ini karena ternyata, di IG Live juga cukup ramai gitu ya. Mmm, jadi ini saya sedang menjelaskan bagaimana, program pemilahan sampah yang akan kita jalankan di Kabupaten Garut, khususnya Kecamatan Tarogong Kidul. Nah, di Tarogong Kidul kita punya 22 kader, lingkungan yang akan menjadi edukatornya. Kemudian apa sih tadi, tugas dan fungsi edukator itu gitu ya. Tugas dan fungsi edukator itu adalah untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, menjelaskan programnya, bagaimana pemilahan sampah yang akan dijalankan di RW tersebut atau di tempat tersebut. Kemudian menjelaskan bagaimana pengumpulan terpilah ini akan dilakukan, apa yang perlu dilakukan sama penghuni rumah, apa yang harus dipisahkan dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti si kader lingkungan ini gitu ya, teman-teman kader lingkungan ini, perlu membantu penghuni rumah untuk menentukan sistem pewadahan yang cocok. "Ibu aya naon di bumi?" Gitu nya, "Wadah naon nu aya di bumi?" "Oh iya weh Bu, wadahna ieu ieu ieu," gitu ya. Itu mungkin. Nah, wadahnya nggak perlu khusus, sederhana saja, tetapi tentu saja itu bisa dicuci ulang, diguna ulang gitu ya. Itu, kemudian, tahapannya jelas tadi ada 4 tahap gitu ya. Yang pertama adalah perkenalan dan penjelasan tentang program, nanti misalnya gini, "Assalamualaikum Bu, saya Tini Martini Tapran, saya dari,
Kecamatan Tarogong Kidul, saya mau ngejelasin tentang program Kang Raling, Kampung Ramah Lingkungan. Kampung Ramah Lingkungan ini adalah sistem pengolahan sampah berbasis RW yang harus, meminta masyarakat untuk memisahkan sampahnya sejak dari rumah, gitu ya. Kemudian bagaimana penjelasan tentang pemilahan sampah yang akan dilakukannya. Misalnya, kita pisah 2 saja ya, karena kita sepakat untuk memisahkan sampah di Tarogong Kidul ini hanya 2, sampah organik dan anorganik. Ibu boleh nyanyi, Ibu dan, Bapak, teman-teman ya, eee, nyanyian hafal, masih hafal? Eee Sampah ada 2 macam, organik, anorganik. Organik sampah busuk, anorganik sampah tak busuk. Siapa lihat sampah, hei, ayo ambil sampahnya. Simpan pada tempatnya, lingkunganku jadi bersih. Cuci tangan pakai sabun, celing 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 gitu ya. Jadi memang pemilahan sampahnya hanya 2, kenapa hanya 2? Karena itu hanya untuk mengajarkan dulu sama masyarakat. Tapi apakah masyarakat boleh memilah sampah lebih dari 2? Tentu saja boleh gitu ya. Karena pemilahan sampah ini, eee, dasar sekali kalau hanya 2. Sebaiknya sih 3, satu adalah organik, nggak boleh, campur dengan yang lainnya. Kemudian potensi daur ulang, siapa tahu kita bisa sedekah sampah, kita bisa, jadi nasabah bank sampah, kita bisa, memberikan apa ya, nilai lebih pada sampah-sampah kita. Kemudian yang ketiga adalah residu yang benar-benar nggak bisa diapa-apain lagi, itu. Mmm, Kemudian setelah menjelaskan tentang pemilahannya, tentu saja pewadahannya tadi ya, gitu. Wadahinnya dengan ini, dan wadahnya harus bisa dicuci ulang untuk yang organik gitu ya. Jangan sampai, pakai kresek lagi, karena kalau kresek lagi, itu plastik lagi ya, kita jadinya punya residu gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan tanya jawab. Ada yang mau tanyakan kembali nggak Bu? Gitu ya, udah jelas belum Bu? Gitu. Nanti setelah, mereka sudah jelas, menandatangani surat pernyataan. Apakah Bapak Ibu siap, memilah sampah mengikuti program ini? Kalau memang sudah siap, mangga silahkan tanda tangan, kalau tidak siap, juga ada form khusus untuk tidak siap gitu ya. Itu mungkin dari saya untuk malam ini. Kok malam ya? Sore ini, karena ini hari Minggu ya, Minggu-minggu, diminta sama Bu Tini untuk buka Zoom, buka Instagram dan lain sebagainya. Itu mungkin ya, dan ini mungkin tidak lebih dari 10 menit ya, karena satu rumah 10 menit, 10 rumah 100 menit, lebih dari sejam ya. Kalau bisa sih, ya sekitar 5 menit atau iya tapi tergantung ibu-ibu juga ya. Kita targetnya adalah, setiap hari Bapak Ibu, lihat kemungkinan apakah kewajiban Bapak Ibu adalah satu minggu di dalam 1 hari di dalam 1 minggu untuk mengedukasi masyarakat dan targetnya adalah 10 rumah 1 minggu, gitu. Jadi kalau kita punya 5 minggu, berarti kita sudah mengedukasi 50 rumah, ya. Apakah boleh lebih dari 50 rumah, Bu Tini? Boleh, dengan sangat senang hati, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan kah atau gimana gitu ya? Mmm, Belum ada pertanyaan, dari live juga tidak ada pertanyaan, dari sini juga tidak ada pertanyaan. Oke, gimana? Ya, terima kasih, PKK Tarogong Kidul katanya, "Hatur nuhun Ibu, insya Allah besok kita akan, coba," ya. Nah, cobanya seperti itu, jadi nanti, tahapan-tahapan demi tahapannya, diulang gitu ya, dijelaskan dan lain sebagainya. Targetnya, hanya 10 rumah 1 minggu, tetapi kalau lebih banyak lebih baik gitu ya. Sehingga, kita akan
apa ya, akan punya banyak sekali orang-orang yang memang sudah memisahkan sampah. Khusus di RW yang sudah terpilih menjadi RW Kang Raling, itu mungkin targetnya akan lebih banyak. Misalkan door to door education-nya, ngetokin rumahnya itu, harus seluruh warga ya. Jadi semua rumah harus terketuk pintunya untuk memisahkan sampah, ya, itu mungkin. Jadi kalau untuk RW-RW yang sudah kita bidik gitu ya, yang sudah, Pak RW-nya sudah berkomitmen untuk, menjadi kampung ramah lingkungan ini, maka semua rumah harus terketuk pintunya, kemudian, eee, baru kita ini. Oh ya, terima kasih Bu Camat katanya, "Saya besok bersama Kang Eldo ya bikin formatnya." Sip, terima kasih. Jadi, program ini oh ya, selamat sore juga Bu Sunarti. Bu Sunarti adalah, teman saya ya. Mmm, jadi ini saya sedang menjelaskan tentang bagaimana program, mmm, pemilahan sampah yang akan kita coba di tempat, eee, Kampung Ramah Lingkungan Kabupaten Garut. Itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan sih, ya kita cukupkan sekian gitu ya, tapi kalau masih ada pertanyaan, monggo. Bu, gimana pewadahannya kalau masyarakat minta wadah dari kita gitu ya. Nah, dorong masyarakat untuk mengadakan wadahnya sendiri karena saya yakin di setiap rumah pasti ada wadah yang apa ya, wadah yang nggak kepakai lah ya gitu. Jadi di setiap rumah tuh pasti ada, apa namanya, tempat-tempat yang memang, tidak digunakan gitu ya, sehingga, kita bisa pakai, toples yang nggak bisa yang udah nggak ada tutupnya gitu ya, tapi tutupnya nanti pakai piring misalnya gitu ya. Kemudian ada panci, yang udah nggak kepake gitu ya, yang penting sebetulnya adalah wadah, yang bisa diguna ulang, dicuci gitu ya, itu. Itu mungkin, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalau memang besok, sudah akan bergerak, selamat untuk, menjalankan edukasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita mengurangi sampah yang akan sampai ke TPA tentu saja. Nanti kita lihat nih, apakah benar-benar berkurang di TPS gitu ya. Ketika kita penarikan sampah, sebaiknya sih difoto ya, di-capture. Misalnya kita udah edukasi nih di RW 1 misalnya gitu ya. Oh di RW 1 Sukajaya sudah kita foto gitu. Ya udah, sudah kita edukasi, kemudian kita foto, before dan after-nya. Setelah edukasi apakah berkurang atau tidak, gitu ya. Itu mungkin. Ya, sama-sama Pak Setiadi. Mmm, itu mungkin yang bisa kita